Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sehat kabeh? Sehat. Ya pasti dan harus selalu sehat. Amin. Amin. Karena saudara tahu di mulutmu itu ada kuasa. Percaya? Tinggal kita nih menyelaraskan seluruh keberadaan kita dengan konsep firman Tuhan, bukan yang lain-lain. Karena kalau fakta bicara, harusnya saudara lawan pakai apa? Halo? Kok orang yakin atau? Firman. Saya jawab gak yakin. Saudara punya fakta, fakta itu harus tunduk dengan Firman. harus tunduk dengan perkataan Tuhan, firman Tuhan. Amin. Harus. Yes. Yakin saudara? Amin. Tenang nih. Ya. Karena saudara tahu firman itu hierarki tertinggi. Amin. Gak ada yang bisa lawan firman. Ya. Tinggal kitanya yakin apa orang. Ya. Itu dia fakta, itu dia masalahnya. Kalau firman hanya sekedar diucap, ya mungkin nggak ada terjadi sesuatu. Tapi ketika firman itu ada dalam iman kita, keyakinan kita, firman itu akan melakukan tugasnya. Yes. Amin. Ingat peristiwa penciptaan, Tuhan nggak ngapa-ngapain, Tuhan tinggal berfirman, maka jadilah, maka terjadilah. Itu tercatat dalam 6 hari proses penciptaan. Tuhan berfirman maka terjadilah. Semua mapan ke diri. Ya. Enggak boleh ada yang lawan. Kenapa? Karena memang firman itu hierarki tertinggi gitu. Ya, makanya di 1 Yohanes yang pertama dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Ya. Tidak ada satupun yang jadi tanpa firman dari segala yang dijadikannya. Artinya firman itu maha kuasa, karena firman itu adalah Allah sendiri. Enggak sekedar ucapan, tapi itulah pribadi Allahmu yang terkandung di dalam firman. Ayo tingkatkan iman kita begitu rupa sehingga dengan segala hal kejadian apapun engkau bisa selesaikan dengan mudah. Yes. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah mengalahkan iblis, dosa dan maut. Jadi segala sesuatu sudah ditaruh di bawah kaki Tuhan, kaki gerejanya. Amin. Karena kaki itu bagian dari tubuhnya. Nah, tubuhnya itu siapa? Saya. Gerejanya, saudara dan saya. Amin. Ya. Apapun fakta hidupmu, ketika engkau tahu dengan pasti porsi yang tersedia bagimu dan kau lakukan itu, maka saudara nggak perlu bersusah-susah, Amin. nggak perlu berpayah-payah, nggak perlu bergulak dengan kondisi dan keadaan. Nah, ini hubungannya bicara tentang perubahan cara berpikir, dasar keyakinan dan sikap hati kita. Roma 12 ayat 2, maka berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, sekarang saya tanya, ada nggak saudara yang punya pengalaman tentang pembaharuan akal budimu? Gampang, yang hubungannya harian adalah bicara tentang keuangan. Nah, itu sensitif, tapi amat sangat dasar. Kenapa? Karena itu kebutuhan hari-hari gitu kan. Tetapi itu semua adalah sesuatu yang dasar banget. Manusia manapun akan bilang, duitku butuh. Nah, itulah pokoknya macam-macam pendapat argumen orang tentang duit. Nah, sekarang bicara tentang duit, gimana saudara punya persepsi yang sudah berubah? Ayo, ada yang mau cerita? Atau burungi? Nah, ojo golek aman dengan bilang burung. Ayo, ada yang mau cerita
sudut pandangmu, persepsimu tentang keuangan sudah alami transformasi, alami perubahan. Ada? Bunga? Oh, yang nenek, monggo Buida cerita di tempat. Aja wedi kok. Wah, aku kok ditunjuk meneh kok. Enggak usah takut lah saudara, ini kita keluarga, gak bakal enek sing ngukum saudara nyalah-nyalahno gak. Silakan Bu. Untuk masalah ini yang paling dasar keuangan. Kalau memang dulu rasanya itu ya kerja menghasilkan, maksudnya menghasilkan banyak ini, tapi kalau sudah bertindak lain sudah. Tapi kalau sekarang saya sudah tidak memikirkan harus mengejar uang sama sekali Dengan targetnya bekerja menyelesaikan tugas tanggung jawab saya. Perkara itu jadi uang ataupun tidak itu sudah saya serahkan pada Tuhan, itu bisa saja. Tapi pada kenyataannya setiap ada bayar tagihan kami bisa. Begitu saja, itu yang benar-benar saya rasakan lagi. Terus lagi? Ya, sekarang intinya ya uang yang harus mengejar saya. Ya memang itu gitu loh. Itu porsimu. Ojo, iso. Ingat tuh bahwa uang itu kayak bersayap, makin doyak makin ngaduh, hilang, makin boyak. Tapi ketika engkau ngoyak Tuhan, nah itu dia, ngoyak Tuhan, dialah yang harus ngoyak kita. Nggak perlu bersusah payah. Kalau karena dosa, memang dulu manusia tercipta guru-guru dosa, sehingga kitalah yang harus kerja keras untuk bisa makan istilahnya, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan. Nah sekarang ketika kita mengenal firman, mengenal Tuhan gitu ya, yang harusnya bekerja itu bukan kitanya yang kerja keras, tapi iman kita. Nah itu yang terus naik level, percaya kita, taat kita sama Tuhan, itu yang akan membuat segala yang kita butuhkan tanpa berpikir, tanpa ngimpi, tanpa apa, dia yang akan nyamperin kita. Itu pasti saudara. Saudara percaya? Ya. Oh ya ini ngabang-ngabangan. Itulah masalahnya kalau iman kita harus terus dibangun, harus terus diselaraskan dengan firman. Ingat dan catat baik-baik. Firman itu hierarki tertinggi, keputusan tertinggi, nggak ada yang bisa lawan firman. Itu harus kita posisikan kayak gitu. Tujuannya apa? Biar kita terus mengalami yang menjadi janji Tuhan. Janji Tuhan itu jangan saudara pikir ketika kita dengar khotbah, yes, amin, luar biasa, dengar. Tapi ketika praktek hidup sehari-hari, firman itu kayak lenyap, menguap entah hilang ngendi. Kita harus berkulat untuk cari makan, kita harus kerja keras untuk hidupi keluarga kita. Nggak kayak gitu kali saudara. Tuhan tidak mau yang kayak gitu-gitu. Tuhan mau engkau menikmati porsi berkatmu yang Bapakmu sudah siapkan. Nah, kalau itu harus ada effort kerja, artinya kayak Priyo harus latihan, angkat beban. It's okay, karena memang itu tugasnya, itu bagiannya. Dia harus kerjakan sesuai dengan standar yang ada gitu. Kalau pegawai harus kerja, yuk kerja, guru ngajar, yuk ngajar. Tapi engkau tidak perlu lagi dengan ngoyo. Ngerti ya, ngoyo? Dengan usaha kekuatan manusiawi kita yang diembel-embeli. Nah itu dia. Ketika kita ngoyo, itu embel-embelnya apa saudara? Khawatir. Itu pasti. Waduh, itu kok semene tok ya? Anakku padahal lagi kuliah kabeh. Aduh Tuhan, harus kemana ini aku golek utangan? Harus ngopo ini? No, nggak kayak gitu. Anak Tuhan, umat Tuhan nggak boleh kayak gitu. Amin. Yang harus engkau lakukan adalah taati firman Tuhan, taati arahan Tuhan. Amin. Ketika engkau harus lakukan apa arahan Tuhan,
Saudara nggak perlu susah payah bergumul. Bukan berarti kok resign kerja terus ongkang-ongkang kaki di rumah, moro-moro duit teko mablak begitu. Enggak, kok harus tetap kerja, tapi ingat, kerja bukan untuk cari duit. Nah itu dia. Ini yang sekarang harus mulai tanamkan ke anak-anak kita, cucu kita. Bukan papanya pergi cari duit, gua apa? Bas susu. Nah, itu kan udah bahasa lama toh. Maksudnya bahasa dari mungkin kita kecil-kecil juga udah diajarin yang kayak begitu gitu loh. Nah ini harus mulai berubah saudaraku, nggak kayak gitu lagi. Ya. Jadi apa yang harus kita buat? Nah, tekuni baca firman supaya janji Tuhan itu terrealisasi, terjadi di atas hidup kita. Tuhan Bapak yang baik. Masa ada sih Bapak yang baik biar boleh banget di nggak mungkin. Bapak yang baik itu akan selalu siap menyediakan tiap kebutuhan anak-anaknya. Percaya? Ya. Harus percaya. Ya nggak percaya sorong-sorong dewe gitu loh. Nah, saudara, ada lagi yang mungkin cerita perubahan cara pandang hidupmu mengenai keuangan? Ada lagi? Aku orang lagi belajar makan gaji, hidup dari gaji. Karena beberapa waktu yang lalu dalam gerakan bertekun, sekalipun kau pegawai PNS kah atau swasta yang tiap akhir bulan atau awal bulan kau terima gaji, lalu kau pikir hidupmu dari itu salah besar. Kenapa? Bukan dari situlah, itu loh. Cara pandang kita, persepsi kita mengenai keuangan harus berubah. Engkau tidak hidup berdasarkan gaji. Maksudnya gini, gaji yang dimaksud adalah ono sing mbok cekel, ono mbok duwe, apa ora ono mbok duwe. Nah itu dia. Artinya engkau belajar hidup bergantung dari Tuhan. Apalagi yang hidupnya hari-hari di pasar atau di jualan di mana lah itu, lalu hidupnya berpikir wah ya rapayu rugi, ya rapayu rene penghasilan, aku urip kok ngendi. Nah, itu juga konsep yang keliru. Artinya keliru, tidak sesuai dengan firman. Loh, bapak mana sih yang kasih makan anaknya seminggu pisan? Mbok mana yang kasih makan nyuapi anaknya setahun pisan atau sebulan sekali? Nggak ada pastinya. Nah apa yang harus kau buat? Ayo naikkan level percayamu sesuai selaras dengan arahan firman. Kenapa? Karena ini loh, dasar keyakinan kita ini udah terbentuk sejak kita lahir. Orang tua kita bilang begini, begono, dan itu tidak selaras firman. Itu dia yang harus dirubah. Berubahnya lewat apa? Mengenal firman Tuhan. Engkau kerja bukan untuk cari uang. Engkau kerja untuk melakukan apa yang menjadi mandat Tuhan atas muka bumi, mandat Tuhan atas lingkungan kerjamu. Mempengaruhi orang untuk mulai berpikir bahwa uang bukan segala-galanya. Dan kalau orang bisa berpikir uang bukan segala-galanya, mereka akan berpikir ulang untuk tidak jujur dalam keuangan, apalagi sampai korupsi. Mereka akan pikir ulang, lah bohong gitu. Kenapa orang menjadi rakus tamak? Karena mereka berpikir uang segala-galanya. Itu masalah konsep berpikir yang masih harus terus alami perubahan. Makanya tiap-tiap kita juga mulailah menyadari bahwa perubahan pola pikir kita, dasar keyakinan kita dan sikap hati kita itu harus terus menerus. Kayak wong yang belajar ki ora gur sampai SMP, SMA, universitas dan dapat sertifikat gelar sarjana. Enggak cuma gitu toh, kita nih semua belajar sampai Tuhan jemput kita. Artinya belajar seumur hidup, nggak ada kata mandeknya. Makanya saya bersyukur kalau
Tuhan begitu rupa ajari saya tentang bagaimana harus menyelaraskan hidup dengan firman. Belum berhasil dalam artian belum 100%, tetapi lewat step by step gitu ya, langkah demi langkah dalam kesetiaannya dia terus ajari saya. Lewat apa? Lewat baca firman, juga lewat dengerin apa, atau mungkin pas hari Senin bertekun itu ada banyak hal yang itu memperlengkapi saya. Nah saudaraku, ada baik gini, kalau kita bicara tentang konsep pikir kita mengenai keuangan, lah aku cek kurang. Nah, saudara sering dengar itu. Untuk memberi orang akan bilang aku dewi cek kurang. Seperti minggu lalu saya cerita tentang wanita janda yang dilihat dan diberkati oleh Tuhan. Dia memberi dari kekurangannya, artinya hanya 2 keping duit itu yang dia punya dan seluruhnya dia berikan. Artinya dia tahu bapaknya itu memelihara hidupnya, maka tentang segalanya dia tidak perlu khawatir. Nah, saudaraku, pastikan engkau tidak hidup dalam kekhawatiran. Amin. Sebab kekhawatiran itu Alkitab menulis membungkukkan orang. Kekhawatiran itu membungkukkan orang. Artinya bukan mungkin bisa fisiknya jadi bungkuk, tapi yang utama adalah bagaimana dia hanya bisa melihat dirinya sendiri. Orang bungkuk kan nggak bisa lihat ke atas. Lihatnya cuma badannya, diri sendiri. Dia hanya lihat terfokus kepada kebutuhannya sendiri. Nggak pernah terpikir tentang kebutuhan orang lain atau apa suara Tuhan untuk saya melakukan sesuatu buat orang lain. Nggak ada, terlintas bukan. Nah itu loh saudara yang hari-hari ini Tuhan terus ajari kita untuk berubah konsep berpikir kita, akal budi kita, dengan tujuan hidup kita semakin berkualitas. Beda dengan yang di sana. Nah, renungan hari Sabtu kemarin ya, bahwa kesulitan ekonomi itu pasti, karena memang sudah dinubuatkan toh gitu. Ada lembu gemuk, kurus, berdarah dan mati. Itu proses, itu pasti terjadi gitu. Jangan pernah, aku dipelihara Tuhan, nggak akan terjadi. Ya mungkin Tuhan pelihara kamu, tetapi untuk masalah ekonomi secara global itu pasti terjadi, saudara. Kolaps itu pasti terjadi atas ekonomi negara manapun gitu. Nah apa yang harus kau buat? Jangan hidup dalam kekhawatiran. Terang dan gelap itu fakta, pasti ada. Ono bengi, ono awan. Kan bengi saudara tahu lah gitu kan, kuat tahu. Sementara kalau awan padang, itu memang terjadi. Nah kehidupan yang ada di muka bumi pun akan alami masa-masa kegelapan. Tapi itu kata-kata terakhirnya itu nancep banget. Jangan salah fokus. Fokusnya waduh, dari kesulitan ekonomi terus anakku mangan opo, terus aku piye, terus sekolah yang anakku bayar nganggo opo, nganggo godhong, ora mungkin. Nah, kita salah fokus di situ. Apa akibatnya? Ya kekhawatiran terus mencengkeram, membungkukkanmu dan kemudian membuat kita nggak ada lagi pengharapan. Tuhan mau tiap kita umatnya nih dibedakan dan ingat diistimewakan. Nah, dibedakan, diistimewakan itu bukan jreng, sulapan. Enggak. Mungkin suatu ketika seperti itu, tapi itu juga harus by proses. Artinya ada juga bagian kita melakukan firman. Artinya Tuhan dan saudara kerjasama. Tuhan berfirman, kau melakukan dan terjadilah. Enggak semata-mata hanya Tuhan saja yang kerja dan ya memang Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Tapi bukan berarti membuatmu enak-enakan. Engkau juga harus terlibat.
Terlibat Ya. dalam apa? Meyakini firman-Nya Amin. dan memberi hidup untuk menyatakan firman itu menjadi nyata, menjadi daging, gak sekedar hanya jadi penikmat firman. Wih, Amen. jos khotbah, wih lucu khotbah, wih apik khotbah, dalam banget. Tapi hari-harinya orang sudah bilang, nggak ada apa-apanya. Hari-harinya nggak ada pengaruhnya. Karena hidupnya ya seperti pada umumnya. Nggak kayak gitu. Yang Tuhan mau adalah sampai firman itu mempengaruhi seluruh keberadaan hidupmu. Amin. Amin. Entah itu keputusanmu, entah itu perkataanmu, entah itu juga pikiranmu, rencanamu. Sehingga tiap aspek hidup kita ini harus terus dipengaruhi oleh firman Tuhan. Harus itu. Supaya kita juga menikmati seperti yang Bapak sudah sediakan. Amin. Amin. Karena Tuhan bilang dia sudah menang atas iblis, dosa, dan maut. Saya cerita saudara, berapa waktu yang lalu tuh tiba-tiba kayak Spruten apa tuh orang-orang kecantikan bilang di sini muncul gede banget. Waduh, memang aku sudah tua, tapi bukan berarti udah saya sih nggak pernah perawatan wajah memang, tapi rasanya kok elek ya Tuhan, berat gede gitu. Ternyata saya pikir-pikir bisa jadi ini karena saya suka pakai kacamata sehingga orang kroso moro-moro wis gede nembok. Apa yang saya bilang? Saya bilang ini paket salah kirim nih, harus segera minggat. Ambil iblis dalam nama Yesus, hilang, lenyap, normal kembali kulitku dalam nama Yesus. Orang glowing ramah salah. Penting hilang dalam nama Yesus. Saya terus angkat kelingan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hilang. Dan saudara tahu, engkau bisa lihat nanti nggak ada lagi. Ada tinggal sedikit. Bang, tadi lo ombol saudara. Warna coklat, warna kuning, it's okay. Tapi, itu dia. Apa yang kita alami ketika kita selaraskan hidup kita dengan firman, kita bisa perkatakan iman kita itu selaras dengan firman. Amin. Apa yang kau mau nikmati, apa yang kau mau terima, perkatakan aja. Amin. Ya. Engkau sakit di mana? Kayak saya cerita puluhan tahun yang lalu, kaki saya ketiban waktu lagi angkat-angkat tempat tidur mindah gitu ya. Salah satu kaki dari tempat tidur kayu itu nimpah kaki kanan saya, blok aja. Aduh, dalam nama Yesus gak apa-apa. Ya memang gak apa-apa. Puluhan tahun baru prosok. Ini kok nyaman, anggur tamu kosok-kosok sikil kok semkring gitu kan. Pokoknya gak nyaman. Nah, saya bilang oke, itu fakta. Tapi firman Tuhan berkata ini yang harus terjadi. Paket salah kirim, angkut, minggat, bawa pergi. Iblis angkat, ambil dalam nama Yesus. Terus saya deklarasikan dan sampai pada suatu ketika, kok gak kerasa ya? Kok hilang ya? Nah, saudara, saya cerita kayak gini tuh bukan untuk pamer, tapi lebih kepada menularkan. Amen. Ini loh yang saya nikmati, Amen. ini loh yang saya terima. Dan pastikan engkau juga akan menerima hal-hal balik yang Bapak tuh sudah sediakan. Nah, Bapak tuh bilang, Bapak di sorga tuh punya gudang anggota tubuh gitu ya, yang komplit. Apa yang kau butuhkan ada di sana. Apa yang kau buat? Kalau kau butuh karena ginjalmu bermasalah gitu, saudara tinggal bilang, ngomong, ginjal engkau sehat, paket salah kirim minggat dalam nama Yesus. Itu saudara akan alami hal yang nyata. Kayaknya sulapan, kayaknya magic. Enggak. Itu iman saudara seperti apa, itulah yang akan kau terima. Kalau engkau ragu, itu masalahmu. Tuhan tidak pernah ngomong janji terus lali, tidak pernah. Yang bikin kita ragu tuh iman kita sendiri loh, yang harus di-upgrade, yang harus ditingkatkan. Dan kenyataannya memang gajiku atau pendapatanku sithik. Ya wes,
Kalau seperti itu rubah gaya hidupmu. Ya. Pastikan engkau melakukan bagianmu dengan tepat. Ya, amin. Rubah gaya hidup, gitu. Maksudnya, lah iya loh, jangan besar pasak daripada Iya. ojo gede pengeluaran dibanding pendapatan. Lah, tekor ning endi-endi. Apalagi engkau bisa mengalami pinjol, waduh, ojo meneh pinjal ya ojo. Udah tahu pinjal? Kutu anjing itu loh. Jangan. Artinya selaraskan hidupmu dengan apa yang kau terima, apa Ya. yang menjadi bagianmu dan syukuri. Kamu Amin. itu kuncinya, bersyukur dengan apa yang ada. Ya. Gak usah gigi mongso kata orang Jawa zaman dulu. Jangan aduh, gak lah. Hari ini kau hidup, hari ini kau dipelihara Tuhan, puji Tuhan. Ya, amin. Nah, saudara kembali kepada Roma 12. Perubahan cara berpikir tuh kayak gitu loh, saudara. Tahap demi tahap, tapi realistis gitu. Oh gak ngawang-ngawang, oh gak tidak mendarat, orang saudara harus mendarat gitu. Ayo bacakan salah satu di antaramu, Roma 12 ayat 1 1-2 maksudnya. Yuk. Ayo, gak ada. Roma 12 ayat 1, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, perhatikan di ayat yang 1 dulu ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku Paulus menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah, bahwa itulah konsep ibadah yang sejati. Artinya, selagi kita ini masih hidup, bukan mati. Nah, hidup di sini secara fisik memang kita masih hidup. Itulah waktunya kita melakukan mengalami firman. Ya. Firman itu nyata menjadi daging dalam hidup kita. Yes. Sementara keakuan kita memang harus mati. Amin. Dikubur wis gak oleh Ya, amin ya. meneh gitu ya. Ya. Masih persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang masih hidup, tapi terus menjaga kekudusan. Kudus dalam berkata-kata. Kalau enek koncomu sing suka guyone nyerempet, ya ojo diamini. Apapun. Terus suka nonton yang aneh-aneh, buang itu. Tinggalin itu ya. Nah, kudus itu. Terus yang kedua, yang ketiga, dan yang berkenan kepada Allah. Membuat Tuhan berkenan atas hidup kita itu jadi gak sulit. Bukan berarti terus kita ngerem di dalam kamar bocor firman Tuhan terus menerus. Kalau masanya itu Tuhan mau ya itu. Tapi pastinya kita juga bergaul dong dengan sesama. Dalam artian hidupmu membuat Tuhan berkenan. Hidup hari-harimu membuat Tuhan tuh bersuka cita. Sehingga jalan berpikir kita ini tidak seperti orang lain kebanyakan. Tapi jalan berpikir kita memang harus terus dipengaruhi oleh firman. Dengan seperti itu, saudara, membuat orang bisa tahu bagaimana engkau tuh ada di dalam Tuhan. Nah, saya ajak kita lihat kembali Efesus 4 ayat yang kemarin sudah kita baca. Ayat 23 mulai. Nah, yuk kita lihat ayat 23 mulai. Oke, 23.
supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Stop di sini dulu. Jadi saudara perhatikan, ini bicara tentang manusia baru. Perikopnya berjudul manusia baru. Nah, untuk itulah kita perlu terus dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Pikiran kita yang acap kali ngelambrang gitu ya, bahasa Jawanya, atau sering kali sedang duduk di sini tapi pikirannya mbuh nang endi, kan bisa toh? Ya. Itu yang harus terus kita selaraskan. Amen. Artinya kendalikan pikiranmu. Ya. Ojo dibiarkan. Amen. Yang saudara sedang bermasalah gitu. Anak masalah opo dengan sesamamu, terus itu yang terngiang-ngiang, terus itu yang terpikir. Nah, ayo kendalikan. Amin. Artinya mulai tundukkan pikiran kita yang kemana-mana, itu yang mikirin hal-hal yang tak baik. Itu di Filipi 4 ayat 8, pikirkanlah hal-hal yang baik. Nah, dan seterusnya ya. Jadi pikiran roh dan pikiran kita ini harus terus diselaraskan, harus terus dibeneri. Ya. Kenapa? Karena dari zaman kita lahir tuh pikiran kita sudah dipengaruhi hal-hal dunia ini, hal-hal yang tidak selaras dengan firman. Ya. Makanya itu yang harus engkau kendalikan. Amin. Dan ayat selanjutnya, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota, sesama keluarga. Itu tidak perlu ada dusta di antara kita. Kalau di dalam mana tuh? Mazmur 92, bahwa tidak ada kecurangan di dalam Tuhan. Tuhan itu tidak pernah curang. Artinya kalau dia ngomong A, itu dia benar-benar netepi omongannya gitu. Yo A yang dia laksanakan. Tidak ada kecurangan di dalam dia. Nah, kita umatnya juga harus kayak gitu. Jangan ada dusta di antara kita, jangan ada curang di antara kita. Yes. Artinya semuanya apa adanya, sesuai dengan firman Tuhan. Nggak perlu saudara tutup-tutupi. Ya memang orang gue yang ngomong orang gue, kamu sih bakal merendahkan gitu. Lalu ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. 28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Stop dulu. Jadi kita tahu prinsipnya. Kalau engkau menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Artinya tak perlu berlarut-larut marahmu. Amen. Ya. Jangan sampai matahari terbenam. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, karena itu akan sama saja memberi kesempatan kepada iblis. Kaliannya berapa? 70 kali 7 untuk mengampuni. Nah, itu dia bahkan diistilahkan kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa melarang kalau burung mau bikin sarang di kepala kita. Itu genah no. Masa iya kita membiarkan manuk bersarang, nelek we ojo. Artinya
ketika ada pikiran-pikiran tak baik gitu ya, katakanlah memang saudara sedang disakiti, memang saudara sedang dikecewakan, jangan biarkan lama-lama mempengaruhi nih pikiran kita. Amin. Karena Tuhan bilang berubahlah dalam pembaharuan budimu. Jadi pemikiran kita harus terus kita yang kendaliin. Bukan orang lain yang kendalikan. Orang itu mau bikin apa, jungkir jempalik, kita pusing dewe, kepo dewe, ribut dewe, nggak perlu. Bahkan kalau toh kita yang disinggung gitu ya, kita yang kena, orang itu memang sengaja gangguin kita. Udahlah, nggak porsinya kita ngurusin itu kok. Buang aja buru-buru, dalam artian nggak usah dipikirin lama-lama. Apalagi sampai bilang, kok kayakmu ya jahat. Rugi bandar, saudara. Rugi bandar. Tiwas kita ngapain gitu, bisa kerja apa-apa, mau ngiling-ngiling uang. Ya, amin. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis waktu kita bengong tuh loh, iblis akan makin menyodorkanmu. Pokoknya memang galuh KW itu beneran saudara. Dia akan mengakomodir semua yang elek-elek akan ditok nih. Nah, gue mau ingin di masalah lu, dirasani lu, sing kae. Tenang saudara, semakin saudara ngelamun dalam artian memikirkan hal buruk orang lain, kabeh jedul. Tujuannya apa? Membelokkanmu dari jalan Tuhan, alias hamar dosa. Kan dikatakan janganlah berbuat dosa. Ngenggoke saudara dari tujuan awal, terdistract kita. Nah itu waktunya mau bikin sarang di kepala kita. Dua anak paling tidak saudara nggak boleh izinkan dia sampai bersarang di kepala kita. Pikiran-pikiran kita dikendalikannya. Lanjut ayat 28 dulu, Orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi artinya nggak cukup cuma bertobat. Yang dulu suka mencuri, bertobat gak mencuri lagi. Nggak cuma sampai di situ, ada kelanjutannya. Apa kelanjutannya? Bekerja keras dengan tangannya sendiri supaya bisa membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dia mulai tahu porsinya. Dia nggak cuman sekarang nyukupin butuh dia karena dia udah bertobat, gak maling lagi, katakanlah seperti itu, gitu ya, udah berubah, tapi juga dia harus mulai berusaha bekerja dengan tangannya sendiri, gak malah gak nyopet, gak juga nyadong, malah kan nyadong tuh balik. Tapi dia bekerja dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Mulai ngamal, kata orang banyak, mulai berbuat baik, mulai bisa. Nah, kalau dulunya orang cuma kayak gini, ayo nodong, jaluk dengan paksa. Nah sekarang justru mulai bisa bekerja dengan tangannya dan memberi. Itu perubahan yang bukan hanya 180, 360, putar baliknya. Selanjutnya yuk kita lihat ayat 9. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan.
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dasarnya benar, saudaraku, Kristus sudah mengampuni kita. Ya. Maka yang harus kita buat, kita pun juga harus bisa mengampuni. Tuhan mengampuni dan tidak pernah mengungkit. Percaya? Ya. Pasti. Tuhan begitu mengampuni, selesai, tutup buku. Nggak pernah dieling-eling. Kita lah yang suka ngiling-ngiling kesalahan sing biyen-biyen jadi apa eling-eling, diingat-ingat, terus kadang diungkit. Itu enggak boleh. Ya. Tapi dibilang itu yang menjadi penyebab pertikaian, kepahitan, kegeraman, kemarahan dan lain sebagainya. Karena apa? Diungkit-ungkit. Tapi bagimu dan bagiku berlaku adalah ayat 30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus yang sudah Tuhan taruh kepada setiap kita, itu yang harus terus engkau aktifasi. Amin. Ya. Artinya setiap saat engkau bisa terhubung dengan Tuhan lewat Roh Kudus yang ada di dalam kita. Ya, amen. Roh Kudus, aku kok kayak begini. Tuhan tolong aku, Roh Kudus tolong tunjukkan bagian mana yang salah, kurang, kosong masih. Ya. Nah, saudara, saya beberapa waktu yang lalu bagikan di grup tentang bagaimana peristiwa-peristiwa buruk dalam hidup kita itu seringkali menciptakan ruang kosong. Nah, ruang kosong ini kalau tidak segera diisi oleh pribadi Kristus, dalam hal ini firman yang engkau pakai berkata-kata, itu iblis akan ambil kesempatan. Ya. Menanamkan paham-paham iblis yang tak bagus, yang tidak selaras firman, membuat kita nih masih menyimpan kadang kepahitan, kadang kekecewaan, kadang rasa ngomel sama Tuhan, mulai nyalahkan orang lain dan lain sebagainya. Hal-hal yang tidak baik iblis akan masukkan di ruang kosong dari hidup kita. Nah, apa yang harus kita buat? Tuhan mau tiap kita mulai. Mungkin peristiwa engkau dikecewakan oleh sesamamu, engkau kehilangan orang tercintamu, engkau mengalami tipuan dari orang dan lain sebagainya, peristiwa-peristiwa negatif itu loh saudara. Ya. Kalau engkau cermati, perhatiin gitu ya, perhatikan, itu bisa menciptakan ruang kosong. Ya. Nah, ruang kosong itu harusnya diisi oleh pribadi Kristus. Amen. Dalam hal ini firman. Amen. Tapi kalau kita belum ngerti, belum bisa nangkep, maka yang mengisi si jahat Ya. dengan emosi negatif. Makanya apa yang harus kau buat? Mari kita belajar Tuhan, tunjukkan. Roh Kudus tolong aku, ruang kosong mana di bagian hidupku yang harus aku tanggulangi. Amen. Supaya tidak muncul lagi emosi negatif. Ya. Aku sering ono positif, gampang kesinggung, gampang nesu, gampang itu ruang-ruang kosong yang seringkali tanpa sadar Ya. diisi oleh, atau bahkan bisa jadi bukan emosi negatif doang, tapi keterikatan dengan hal-hal dunia ini. Ya. Contoh, ada orang yang hobi shopping. Wah, yang shopping wes muter mall sehari full nggak capek. Karena ada kepuasan di situ. Nah, artinya kepuasannya hanya diisi oleh yang seperti itu lahirnya. Ya. Harusnya diisi oleh hal-hal yang ilahi Amen. dan Tuhan pribadi mau isi. Ya. Amin. Lewat perenungan firman, lewat doa, baca firman juga. Nah, atau hobi yang lain yang membuatmu kayaknya serasa hidup kalau ada di situ. Nah, waspadai. Jangan-jangan ada hal-hal yang membuatmu jadi ketergantungan. Ada orang-orang tertentu, kesaksian tuh, mereka tuh
pada suatu ketika sampai di titik nadirnya gara-gara apa ya? Dia harusnya lewat ketergantungan dari seorang pribadi, ketergantungan narkoba. Saking dia tuh sudah apa ya, overdosis gitu. Harusnya dia lewat, tapi kok tiba-tiba masih hidup gitu. Dia nyadar, ini berarti aku ada sesuatu yang ruang kosong yang butuh diisi oleh pribadi Tuhan. Ya. Nah, apa yang harus dia buat? Dia kemudian bisa berpaling. Artinya berpaling kembali kepada Tuhan, sehingga dia tidak lagi membutuhkan narkoba. Nah, narkoba ini bisa bentuk macam-macam, saudaraku. Bukan narkoba dalam bentuk sabu lah, apalah, bukan. Tapi bisa juga kesukaanmu nonton film, kesukaanmu yaitu tadi shopping, kesukaanmu apa lagi, sebutkan hal-hal yang mengikatmu. Ya. Nah, itu yang kita mesti waspadai. Amin. Artinya waspada di sini, ayo cari tahu kalau ada ruang kosong dalam hidup kita yang perlu diisi oleh pribadi Tuhan, dan imbasnya engkau tidak lagi mencintai yang seperti itu. Ya, amin. Engkau lebih mencintai Tuhanmu. Amin. Ya. Makanya dikatakan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah ayat 30 yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatanmu. Akhir zaman ini bukan bicara tentang kiamat, tapi kiamat pribadi ya bisa saja. Artinya Tuhan jemput kita selesai. Itu kiamat toh. Kiamat kecil kalau orang sebelah bilangnya. Kiamat kecil untuk pribadi bisa saja. Artinya selesai hidupnya. Nah, Tuhan inginkan untuk kita buang segala kepahitan, kegeraman dan seterusnya. Tetapi ayat 32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itulah hakikat daripada dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Pikiran kita ini ada spiritnya, ada rohnya yang harus terus dikendalikan. Ya. Nah, kita mau lihat sebagai ayat akhir Mazmur yang ke-50. Ya, yang ke-50. 51 maksud saya. Ayat yang ke-12. Biarlah ini menjadi kata-kata firman Tuhan yang menolong kita terus hidup di jalan-jalan kebenarannya. Amin. Ketemu, kita baca sama-sama ayat 12, 51 Mazmur 23. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbauilah batinku dengan roh yang teguh. Tolong bacakan dalam terjemahan yang lain. Ya, silakan versi King James bagus. Tapi it's okay, itu aja. Firman Allah yang hidup. Yuk. Firman Allah yang hidup ayat Ya. 10. Ciptakanlah di dalam diriku hati yang baru dan bersih, ya Tuhan, yang dipenuhi pikiran yang bersih dan keinginan yang benar. Ya. Pikiran yang bersih dan keinginan yang benar. Itu bagian yang kedua, bicara tentang baharuilah batinku dengan roh yang teguh. Hidup tiap hari kita itu mau tidak mau berinteraksi dengan bermacam-macam bentuk orang. Ya. Tapi bukan berarti lalu kita mengurung diri, tidak berinteraksi dengan mereka. Salah, justru kita berinteraksi, maka dengan roh yang teguh yang ada pada kita, kita pengaruhi mereka. Itu yang Tuhan mau. Sehingga kita ini tidak jadi orang yang bingung ngalor ngidul, anggerono melu genti. Nah, tapi justru kita yang memberi efek terang kepada yang lain. Amin. Ya. Itulah misi Tuhan yang berkata, engkaulah garam dunia, engkaulah terang dunia.
mana hidupmu tuh membawa pengaruh baik Amen. untuk orang lain. Mungkin orang lain, orang fanatik enggak masalah, enggak usah Ya. peduliin, Amen. enggak usah pusingin. Yang pasti engkau ada di jalan-jalan Tuhan. Yes, Ya. Saya strict kayak gitu, saudara. Biar aja orang mau bilang apa, bodo amat. Saya amat aja enggak bodoh kan gitu. Biarin aja, saya dibilang, nah itu dia. Saya kalau punya pendapat, teman-teman banyak yang bilang, wih dulu, ya wis ben aku ngono bae penting. Ben orang mau bilang aku keras kepala, ben aku gitu aja. Yang penting hatiku lembut, aku mudah disentuh oleh Tuhan untuk bisa melakukan bagianku. Nah itu dia saudara. Prinsip hidup itu jangan sampai kita biarkan dunia yang bicara sama kita. Amen. Karena jujur saudara, kalau bicara tentang prinsip hidup, kita dengerin pendapat orang, ya itu dia. Kita kayak bunglon, ganti-ganti warna. Ya. Nah gitu, kita harus terus satu warna dengan Kristus titik. Gitu. Amen. Ya. Saya dulu awal-awal percaya Tuhan ya kayak gitu wis jenenge anak paling cilik dibully oleh kakak-kakakku. Bodoh amat aja enggak bodoh. Saya beneran saya paling dekil mungkin di antara anak-anak. Saya paling ngeyel, paling keras kepala. Biarin kayak gitu aja. Pokoknya jalan bersama Tuhan. Titik. Amen. Tuhan ingin tiap-tiap kita tuh punya prinsip hidup yang selaras dengannya. Ya, Dan amen. ketika saudara saya kasih tahu, ketika kita ini selaras dengan Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam kok. Amen. Tuhan akan cawe-cawe dengan hidup Yes. kita. Itu saya nikmati hari lepas hari, saya nikmati sampai hari ini. Ya. Makanya saya bisa bilang bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah curang. Ya. Kalau dia ngomong A, ya dia ngomong A, dia lakukan A. Ya, amen. Makanya di sini biarlah tiap kita terus memberi diri dibaharui batinmu dengan roh yang teguh, dan jagai hati kita selalu tahir, resih, murni, bersih. Enak pikiran sidik, mau kok mengecewakan, hasyah dalam nama Yesus. Itu yang harus saudara lakukan. Ya. Kalau enggak gitu saudara kan enggak ngeling-ngeling. Saudara kan jadi orang bengong sedunia. Bukan Udin sedunia, tapi bengong sedunia. Nggak perlu. Jadi begitu ada muncul pikiran yang mengingatkanmu tentang yang buruk orang lain, syekh dalam nama Yesus. Gitu. Amin. Segera, kalau enggak ya itu tadi, saudara akan terus diakomodir. Iblis akan terus sodorkan berbagai fakta jelek tentang saudaramu. Amin. Firman Tuhan disampaikan di sini, dan mari kita datang kepada Kristus. Haleluya. Saya rindu naikkan pujianku, mau percaya.